Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Tony? Sehat, alhamdulillah. Ya, Bang Tony, ini ada beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi bahan di redaksi Radio Silaturahim begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang memperluas peran militer dalam pemerintahan. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kemarin juga terjadi penurunan tajam IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dan isu ekonomi. Sementara itu pada hari ini Prabowo berkomitmen hati-hati menjaga fiskal. Kita tahu kemarin IHSG ini anjlok 21,28% dalam 6 bulan terakhir, begitu ya. Dan yang ketiga ini terkait dengan konflik di jalur Gaza. Bagaimana Bang Tony Rosid melihat hal ini semua, Bang? Silahkan. Iya, baik. Seluruh pendengar Rasil, mohon maaf kalau kemarin kebetulan pas ditelepon lagi landing di pesawat, nggak enak bikin gaduh karena luar biasa saya nyari tiket di mana-mana nggak dapat dan bisa terancam kemarin nggak bisa lebaran di Jakarta itu. Masya Allah. Nah, akhirnya habis subuh, salat subuh pulang dari masjid, alhamdulillah mendadak ada yang cancel sehingga dapat tiket secara mendadak, tapi tetap tidak bisa wawancara. Iya. Baik, yang pertama terkait dengan Undang-Undang TNI. Ya. Ini sebenarnya semua menjadi variabel yang saling terkait satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain, saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Undang-undang TNI ini ya mestinya jangan tergesa-gesa kalau membuat melakukan perubahan atau revisi. Pertanyaannya adalah ya untuk apa undang-undang TNI ini? Dalam konteks kepentingan bangsa, apa sih kepentingan negara, apa sih kepentingan bangsa terkait dengan revisi Undang-Undang TNI? Ini yang pertama yang harus dijelaskan. Kalau dengan revisi Undang-Undang TNI itu maksudnya A, B, C, D, ada untuk memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa A, B, C. Mesti semua perubahan-perubahan itu Undang-Undang TNI berbasis kepada sebuah kajian yang itu orientasinya untuk memperbaiki negara dan memperbaiki bangsa. Ini yang mesti diutamakan. Nah, seringkali muncul undang-undang atau revisi terhadap undang-undang itu tidak melalui sebuah proses kajian yang komprehensif atau tidak melalui sebuah proses kajian yang keperuntukannya adalah demi masa depan, kebaikan masa depan bangsa dan negara. Yang lebih banyak itu justru segmentatif, itu mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan bisnis, kepentingan kelompok. Ini yang pada akhirnya ya dalam proses perjalanan Indonesia makin lama bukan makin membaik tapi makin memburuk gitu. Karena muatan-muatan muatan-muatan kepentingan itu betul-betul masuk menjadi bagian dari atau dominan ya terhadap adanya revisi undang-undang. Maka perlu penjelasan lebih dulu lah ya berdasarkan kajian yang ada. Ya, kalau tidak direvisi apa masalahnya gitu loh. Kemudian kalau direvisi apa tujuan, apa targetnya, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah perubahan berarti kan ada masalah, karena ada masalah itu diubah. Karena ada sesuatu ya yang tidak terakomodir, maka akan terakomodir maksud untuk kepentingan secara bersama, maka akan diubah. Ya, ini mengubah itu ya, itu dasarnya apa gitu loh. Apa masalah dengan undang-undang yang sudah ada? Yang kedua, kemudian tujuannya setelah apa untuk dilakukan undang-undang? Apakah kemudian katakanlah apakah jabatan-jabatan itu sekarang yang direvisi itu kan khusus terkait dengan terutama terkait dengan membengkaknya jabatan yang semula 10 jabatan bisa dipakai untuk militer aktif,
kemudian berubah menjadi 15, berubah lagi menjadi 16. Itu yang kemudian dipersoalkan oleh publik. Kenapa? Seringkali ada undang-undang yang dipersoalkan oleh publik karena tidak berbasis kepada kajian yang sifatnya komprehensif dan berorientasi terhadap kepentingan negara, gitu. Ya. Toh gitu, kalau mau soft, katakanlah kalau mau soft ya, itu sudahlah undang-undang TNI itu nggak usah diubah, gitu. Toh banyak TNI yang hebat-hebat, tapi mereka sudah tidak menjabat atau sudah pensiun. Inilah kemudian secara bebas karena posisinya statusnya sebagai sipil untuk bisa menjabat kemana-mana. Toh Pak Prabowo juga militer, bisa dialokasikan ke sana, itu lebih soft menurut saya. Wajar kalau kemudian publik yang mempertanyakan dan mencurigai terkait dengan revisi undang-undang itu. Dan kita kan sudah tahu semua lah kalau di DPR ya kayak gitulah. Ya DPR itu yang sami nawa atau kepada eksekutif, makanya seringkali kita persoalkan hubungan antara trias politika itu antara legislatif, yudikatif dan eksekutif, di mana eksekutif itu betul-betul powerful ya untuk menentukan ya apa yang menjadi keputusan dari legislatif dan apa yang menjadi keputusan dari yudikatif. Ini problem utamanya di situ, tapi ini pun tidak dibenahi terus-menerus seperti ini yang kemudian berefek kepada produk-produk yang akan seperti ini. Pokoknya undang-undang ya sesuai dengan apa yang menjadi kemauan daripada eksekutif. Apakah diteruskan, apakah direvisi, apakah undang-undang dibatalkan, ya semua bergantung kepada eksekutif. Ini menjadi negara tidak sehat. Ini lagi-lagi mempersoalkan sistem. Tapi kalau kembali kepada undang-undang TNI, menurut saya ya rakyat menuntut hasil kajiannya seperti apa. Itu terkait dengan undang-undang TNI. Saya belum bisa menilai secara jujur kalau kemudian itu belum berbasis kepada kajian yang memadai, gitu. Itu terkait dengan undang-undang TNI ya, undang-undang TNI. Apalagi juga yang dipersoalkan itu Hakim Agung itu berhak itu bisa diisi oleh militer aktif itu dan sebagainya ya, itu perlu dirinci juga kalau kemudian tambah apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya untuk bangsa ini. Ini kan pada akhirnya diskusinya berkaitan dengan demokrasi ya, keterbukaan, karena kita tahu terkait dengan militer memang harus memberikan kalau kemudian ada ini mengarah kepada Dwifing Sapi, kemudian terjadi dialektika atau terjadi perdebatan yang luar biasa. Yang kedua adalah memang perlu proses waktu. Artinya apa? Kalau mau merevisi yang kira-kira kontroversi ya jangan sekarang, ya butuh waktu. Ini kan dalam proses untuk stabilitas nasional dulu, bahwa Pak Prabowo adalah seorang presiden yang baru, ya belum ada 500 hari katakanlah. Kalau 100 hari sudah belum ada 200-300 hari. Maksudnya apa? Tumbuhkan kepercayaan publik dulu, trust publik dulu dengan menahan diri untuk membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Tapi buatlah kebijakan-kebijakan yang strategis, kebijakan yang rakyat itu suka, rakyat itu senang, sehingga terjadi stabilitas politik, terjadi stabilitas nasional. Dengan begitu, ini akan berpengaruh terhadap pasar, ya, terhadap ekonomi. Sekarang kalau kita masuk segmen kedua terkait dengan ekonomi, pada saat Pak Prabowo ketika teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, banyak yang kecewa. Kalau saya sih memahaminya bahwa itu adalah trik politik yang menurut saya dalam tanda kutip untuk terkait dengan hubungan relasi Pak Jokowi cerdas. Digituin aja, kemudian Pertamina dihajar, begitu tuh orang-orang Jokowi dihajar, ini bagus juga. Tapi publik kan tidak memahami secara seksama terkait dengan strategi itu, sehingga kemudian trust publik turun. Ketika trust publik turun, muncul ada antara
Jadi dan antara itu bagus karena di Singapura sudah berjalan lama, di China sudah berjalan lama. Cuman dia lahirnya itu tidak dalam konteks tidak tepat waktu berkaitan dengan situasi politik, ya, akhirnya dipahami negatif. Ya, kalau kemudian IHSG turun sampai luar biasa, kan kalau turun 5%, ya itu ditutup setengah jam. Kalau lebih dari 5% sampai 10%, ya itu ditutup lebih dari itu dan terusnya. Kalau 10 penutupan dilanjutkan kalau sampai 10% gitu. Dan ini terbukti kemarin sampai hampir seharian ditutup dan betul-betul drop. Yang kasihan itu BTN aja itu tinggal 400 sekian dari 3000 sekian itu kan. Betul-betul ini drop. Memang ada situasi global di mana pertarungan antara Trump dengan China, ya, pertarungan perdagangan, kemudian dana-dana dari Amerika kasih bunga tinggi, dana-dana asing kemudian banyak masuk ke sana, terutama dari asingnya Amerika dan sebagainya. Banyak variabel lah, banyak faktor. Tapi isu lokal, ya, dalam konteks isu domestik di Indonesia ini juga memberikan sebuah kontribusi terhadap kepanikan publik. Munculnya Danantara, isunya macam-macam, dan kemudian revisi undang-undang TNI dan isu-isu yang lain yang itu tidak kondusif terhadap pasar, baik pasar nasional atau terutama adalah pasar nasional. Ini juga akan mempengaruhi. Ya. Kemarin kita akan mengalami deflasi itu dari bulan Mei kalau nggak salah itu tahun lalu. Ya, itu masyarakat masih tetap anteng meskipun deflasi, ya, daya beli itu turun. Tetapi ketika kemudian ini ada isu global dan kemudian isu regional yang membuat tidak kondusif, akhirnya pasar panik yang pada akhirnya menimbulkan persoalan yang cukup serius, termasuk diantaranya adalah IHSG. Ya, banyak juga saham-saham sekarang kalau nggak salah sudah berapa 23 triliun atau berapa itu yang diambil, ya, dari yang asing itu ambil untuk dibawa keluar. Ini kan membuat kemudian IHSG turun cukup drastis. Itu Mas. Baik, itu tadi yang terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian lalu yang ketiga, pertanyaan terkait dengan kondisi di Gaza bagaimana, Bang Tony? Ini kan Israel kembali menyerang Gaza di tengah gencatan senjata di sana. Iya, kalau Gaza itu kan memang itu mau dicaplok kok. Gitu loh. Itu apapun ceritanya itu akan dicaplok. Itu memang orientasi dari Israel itu akan mengambil Gaza secara totalitas, ya, secara totalitas. Maka tidak ada pilihan bagi warga, ya, di antaranya adalah Hamas dengan semua dinamikanya itu untuk mempertahankan, ya, mati hidup mereka akan tetap pertahankan. Ini kalau kemudian gencatan senjata bentar, ya memang target utama mereka adalah mengambil Gaza menjadi bagian dari atau secara resmi dan diakui oleh dunia internasional itu adalah wilayah milik dari Israel. Akan terus seperti itu, dan ini belum anti klimaks. Anti klimaks itu artinya ketika terjadi gejolak di Israel, kemudian mereka melemah atau tidak mendapatkan dukungan Amerika secara signifikan, kemudian perlawanan itu menguat, ya, oleh Timur Tengah, itu baru kemudian satu saat itu akan terambil kembali. Ini hanya siklus saja, ya, siklus yang terjadi. Memang butuh perjuangan panjang dan berdarah-darah, butuh pengorbanan, ya, bahkan nyawa yang luar biasa. Dan ini terus menerus sampai satu titik tertentu anti klimaks di mana Israel sebagai sebuah negara nanti ada konflik internal, ada masalah internal yang cukup serius, apakah berangkat dari faktor ekonomi atau faktor politik, di mana negara-negara yang selama ini membela terhadap Palestina itu menguat atau dunia sudah menguat, di mana Amerika itu melemah, dan ini nanti akan terjadi dan berbalik gitu loh. Ya, jadi
Anda boleh bunuh 1-2 orang, tapi Anda tidak akan bisa membunuh memori, menghapus memori sebuah perlawanan yang itu akan muncul pada waktunya dengan keadaan yang jauh lebih kuat. Ya, kalau kita melihat seperti itu, tentu saja tidak boleh berdiam diri. Ya, tentu apa yang harus saya tidak menyoroti tentang dinamika segmentatifnya atau insiden-insiden yang bersifat parsial, tetapi ini merupakan sebuah skenario dengan dinamikanya dan dengan perbaikan strategi-strateginya yang dilakukan oleh Israel ya dalam jangka waktu sekian tahun. Boleh jadi itu akan mundur setelah ada perlawanan dan sebagainya, tapi target itu adalah mutlak yang akan terus-menerus dilakukan. Maka dalam konteks ini tidak lagi kita mempersoalkan Sunni, Syi'i, tidak lagi mempersoalkan Muslim atau tidak. Ini ada urusan kemanusiaan, di mana sebuah penjajahan, kezaliman, pembunuhan, pasal itu harus menjadi kesepakatan bersama untuk dikutuk. Tidak hanya dikutuk, tapi dilakukan sebuah perlawanan. Nah, persoalan di sana menjadi kompleks karena berbagai insiden, bagaimana menghidupi masyarakat yang jadi korban, kemudian bagaimana melakukan sebuah perlawanan, bagaimana melibatkan berbagai negara-negara untuk menghalau, menghambat target yang yang sudah diputuskan oleh Israel misalnya, dan akan sebagainya. Siapapun pemimpin Israel, maka sesungguhnya mereka merasa aman ketika itu sudah diambil. Selama negara-negara di sekitar dan khususnya adalah Gaza itu tidak menjadi mutlak diambil alih oleh Israel, mereka tidak akan berdiam. Jangan pernah berhayal, jangan pernah bermimpi Israel itu kemudian melakukan gencatan senjata yang sifatnya jangka panjang atau gencatan senjata seumur hidup. Itu tidak akan pernah terjadi, karena memang itu menjadi wilayah yang ingin dapatkan. Jadi itu ada dua kombinasi. Satu, memang bagi mereka secara politik, satu-satunya mereka akan merasa aman dan stabil kalau itu mutlak menjadi milik daripada Israel di jalur Gaza itu. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat itu perlu legitimasi. Kebetulan cukup kuat itu Yahudi ortodok. Itu betul legitimasi dari kelompok-kelompok Yahudi ortodok. Jadi ini kan terbiasa itu, semua negara dari kerajaan dulu lah, dari ke Romawi, dari Persia, itu semua kekuasaan itu butuh legitimasi publik, dan legitimasi paling kuat itu adalah agama. Ya, legitimasi paling kuat itu adalah agama. Beda dengan Renaissance. Tetapi pada masa Romawi itu kan legitimasi dari waktu Konstantinopel, waktu Romawi itu kan Kristen yang menjadi legitimasi. Makanya dikumpulkan tidak hanya satu agama, tetapi bahkan kelompok agama yang dijadikan sebagai legitimasi. Ada Indonesia sendiri itulah ya pakai kelompok yang paling kuat, ya seringkali yang dipakai itu adalah NU untuk mendapatkan legitimasi. Jadi kebijakan apapun di Indonesia ini, kalau NU, Muhammadiyah dan MUI menolak, itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, maka legitimasi dari ormas terbesar, legitimasi dari agama itu sangat dibutuhkan. Dan di sana Israel itu memanfaatkan legitimasi bahwa keyakinan wilayah itu adalah wilayah dijanjikan oleh Tuhan, gitu kan, untuk mereka. Jadi jangan pernah berharap itu akan berhenti. Maka perlu perlawanan, terutama dari negara-negara non-blok, negara-negara yang lebih mengutamakan peduli kepada negeri, terutama dalam konteks ini karena korbannya adalah mayoritas Muslim, ya negara-negara Muslim diantaranya di Indonesia, memang harus mencari strategi yang lebih tepat, ya, untuk melakukan itu. Saya pikir apa yang ketegasan yang diungkapkan oleh Pak Prabowo perlu diapresiasi, ya, perlu diapresiasi bahwa melawan Palestina dalam konteksnya Palestina, ya, perlu diapresiasi.
bahwa kita mendukung Palestina merdeka, tinggal kita tunggu apa strategi dan langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Begitu, Mas. Baik, Bang Tony, sebagai perbincangan di akhir kita karena dibatasi waktu, malam hari ini insya Allah kita sudah masuk di hari ke-21 di bulan Ramadan. Apa pesan dari Bang Tony agar kita pendengar Radio Silaturahim maupun umat muslim di Indonesia bisa meningkatkan ibadah kita jelang di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan? Iya, begini, ini malam nanti itu sudah malam 21, malam i'tikaf ya. Ya. Kita menyadari bahwa Ramadan ini adalah proses Idul Fitri, kembali kepada fitrah, ketika fitrah manusia terkontaminasi oleh bedanya 3 hal. Satu, terkontaminasi oleh kecenderungan untuk berbuat, untuk mendominasikan faktor material, sehingga banyak konflik yang terjadi, banyak kezaliman, dan dosa yang dilakukan adalah dosa kemanusiaan. Kontaminasi yang kedua adalah adanya tradisi turun temurun. Katakanlah orang mengatakan bahwa korupsi sekarang itu biasa. Kenapa? Sudah dilakukan turun temurun, seperti tidak dosa lagi. Seperti Hitler dulu bilang, kebenaran adalah kesalahan yang terulang 1000 kali. Akhirnya kalau terus diulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi wajar, dianggap sebagai wajar. Jadi korupsi itu kalau tidak korupsi malah dianggap kurang ajar. Korupsi dianggap wajar gitu. Itu faktor kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan yang seringkali juga merusak tradisi, merusak perilaku kita. Nah, lingkungan itu sangat menentukan. Disitulah kemudian rute perjalanan fitrah ini dirusak, terkontaminasi, yang pada akhirnya Idul Fitri itu dikembalikan ya. Dikembalikan, itu proses Idul Fitri. Maka disuruh traweh, itu kan artinya istirahat dari dominasi yang bersifat material gitu loh. Dari sini menjadi perjalanan 20 hari itu menjadi perjalanan evaluasi kita. Apakah sudah membuat kita masuk di rute Idul Fitri gitu kan, kembali kepada fitrah, atau justru menyimpang dari fitrah. Fitrah manusia itu kan baik pada awalnya, ketika lahir, anak lahir itu kan anak yang fitri, yuladu alal fitrah, anak yang bersih kan. Karena ketika lahir itu anak itu bersih gitu kan, ya, terkemudian fa'abawahu yuhawidina yanasironi ya yumajisani dan seterusnya, ada kontaminasi itu pada akhirnya anak itu tersesat. Nggak ada anak lahir kemudian sudah mikir bikin pagar laut, itu nggak ada. Anak lahir udah berencana untuk korupsi di Pertamina, nggak ada itu ya. Jadi itulah teotika kontaminasi itu. Maka ketika Ramadan kembali 20 hari ini kita evaluasi secara personal, apakah kita sudah kembali kepada jalur menuju kepada fitrah atau tidak, itu secara personal. Tapi dalam konteks sosial, itu apakah bangsa ini, apalagi dengan pemerintahan baru, udah kembali atau tidak? Kita punya kewajiban untuk mengawal, kita punya kewajiban untuk memberikan masukan, dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan ketika ada rute yang sesungguhnya tidak keluar. Fitrah Indonesia itu sebagaimana yang ditulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian juga apa yang menjadi sebuah mimpi para founding fathers untuk kemerdekaan Indonesia ini. Itulah sebenarnya fitrahnya. Nah, selama ini begitu jauh, keluar sana keluar sini, ya jauh dari fitrah itu. Ramadan itu meningkatkan. Nah, kita sebagai umat Islam yang sedang berpuasa ini itu perlu kepekaan dalam rangka mencermati apakah bangsa ini sudah dikembalikan kepada rute fitrahnya sebagaimana yang sudah ditanamkan oleh founding fathers kita. Termasuk aja Agus Salim ketika mengusulkan tanggal 17 Ramadan itu nuzul Quran. Nuzul Quran itu kan Quran jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi turun itu Quran 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar gitu. Quran nggak pernah turun tanggal 17. Kenapa? Agus Salim menginisiasi lah Quran itu diperingati
turunnya itu tanggal 17 diusulkan pada Soekarno karena pada saat Indonesia merdeka itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Maka mimpinya adalah Indonesia ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Itulah mimpi-mimpi pada para founding fathers, itulah mimpi-mimpi para pendiri Indonesia ini, yang sehingga dituangkan di situ adalah keadilan sosial, di situ ada kesejahteraan, di situ adalah semua kekayaan alam dan seisinya itu sebesar-besarnya itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Nah, itulah fitrah, ya, fitrah untuk bangsa kita. Pertanyaannya, kita sekarang dalam posisi bangsa ini berada di jalur fitrah atau tidak? Kalau tidak, maka perlu kita ingatkan. Seperti saya, tugasnya hanya mengingatkan. Ya, kemudian kalau tidak, ya tugas kita mengkritik. Kalau tidak, sudah kita menasihati. Ya, semoga kita semua dalam proses kembali. Kalau itu dijalankan, rute itu dijalankan semua, udahlah, Lailatul Qadar itu nggak usah kita pikirin. Lailatul Qadar itu akan datang sendiri kalau semua syarat kita penuhi. Apakah Lailatul Qadar itu datang kepada kita personal, apakah datang kepada lingkungan kita, apakah datang kepada bangsa ini, ya kita akan upayakan dengan ikhtiar yang kita miliki. Semoga bangsa Lailatul Qadar turun untuk bangsa ini bukan hanya kepada personal tertentu, tapi kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami sebuah perubahan, sebuah transformasi ke arah yang jauh lebih baik. Begitu. Baik, Bang Tony, terima kasih banyak Bang Tony. Terima kasih atas dialog kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.